Peace Chapter 1054 diberi judul Entei, salah satu jurus yang pernah Portgas DS gunakan yang berbentuk bola api raksasa. Bagian pertama, 4 kaisar lautan atau Yonko, yaitu Monkey D. Luffy, Lord Buggy, Akagami no Shanks, dan Marshall D. Tech muncul dalam Color Split. Widih, mantap ini Leo. Pasti banyak hal yang tersirat dalam Color Split tersebut. Mari kita tunggu Leo. Masuk dalam cerita, Aramaki alias Admiral Ryokugyu atau Green Bull dikatakan merupakan pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia, yaitu Mori Mori no Mi. Jika kita lihat dalam kamus besar Jepang ke Indonesia, Mori salah satu maknanya adalah hutan. Jadi pas memang ya Leo, jika kekuatan Green Bull ini berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memang terikat erat dengan hutan itu sendiri. Oda Sensei justru memilih Logia sebagai tipenya ya Leo. Sungguh menarik. Berlanjut, dikatakan jika Yamato memukul Aramaki atau Green Bull tepat di kepalanya, GG bener, langsung digas sama Yamato Leo. Sang admiral dengan kekuatan hutan dihadang oleh sang calon kru terbaru, kapten tercinta kita. Menarik untuk melihat langsung duel keduanya. Berlanjut, hal yang mengejutkan, Akagami no Shanks dan krunya berada di sekitar negeri Wano Kuni. Sepertinya dia ingin melihat Luffy, namun Shanks ingin menghabisi Bartolomeo terlebih dahulu. Sepertinya ini akibat insiden Barto yang mengganggu wilayah kekuasaan Shanks dan bahkan membakar bendera kelompok bajak laut Akagami no Shanks. Kira-kira memilih siapa nih Luffy untuk dibela? Apakah Shanks atau justru Barto? Tapi ini bukan hal sepele sih, karena kehormatannya dalam bentuk bendera bajak lautnya dibakar oleh bajak laut lain tanpa takut akan konsekuensinya sedikit pun. Ini bisa menjadi pemicu bentrokan dua kubu Yonko yang ada saat ini Leo. Sungguh menarik. Berlanjut, Akagami no Shanks mengatakan sudah waktunya untuk mengejar atau mendapatkan One Piece. Ini agak sedikit gimana gitu ya Leo. Apakah sang yang mager atau memang dia menunggu momen saat ini? Momen dimana monster-monster era lama telah diruntuhkan atau dihilangkan, mulai dari Shirohige, lalu yang terakhir Kaido dan Big Mom. Karena memang pasti berat jika harus bergesekan dengan monster-monster tersebut beserta kekuatan yang ada di sekitarnya. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat bagi Akagami no Shanks. Di samping itu, dia senior loh dari Yonko yang lain. Berlanjut, kabar mengatakan jika Sabo telah membunuh Nefertari Cobra atau Raja Alabasta. Waduh, jadi kambing hitam ternyata Sabo Leo. Pantas banyak orang kaget, khususnya Monkey D. Dragon. Momen dirinya dan revolusioner yang lain datang ke Marizoa, kemudian bertarung dengan dua admiral yaitu Fujitora dan Ryokugyu, ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh pihak pemerintah dunia. Insiden kematian seorang Raja Alabasta, yaitu Nefertari Cobra, yang erat kaitan tentunya dengan para Gorosei. Karena terakhir kita tahu jika Cobra ingin membicarakan hal yang penting dengan para Gorosei, dan sepertinya itulah yang menjadi alasan kematiannya. Sepertinya ya Leo. Dan hebatnya, pemerintah dunia dengan segala muslihatnya memutar balikan fakta. Wadidaw, politik dimainkan. Apakah ini divide of impera? Politik pecah belah atau politik adu domba? Revolusioner menjadi kambing hitam karena orang nomor 2-nya dibuat menjadi tersangka akan pembunuhan seorang raja di tanah suci Marizoa. Serem. Namun dibalik itu ada sebuah fakta penting. Berarti Sabo dan revolusioner lainnya masih hidup. Setelah bentrokan dengan dua admiral, bahkan Sabo dan tentara revolusioner berhasil membantu menyelamatkan Kuma
yang sebelumnya kita lihat telah dijadikan budak oleh para Tenryubito. Mantap, good job Sabo dan kawan-kawan. Meski bayarannya kau difitnah, tak apalah. Memang seperti itulah adanya. Hadapi dan tetap bergerak meruntuhkan hegemoni tirani di tanah suci Marijoa. Berlanjut, dikatakan jika Sabo mengeluarkan jurus Kaisar Api atau Entei yang berupa bola api raksasa berwujud matahari raksasa yang pernah mendiang es gunakan saat bertarung melawan Kurohige. Menarik menunggu dilakukan untuk apakah jurus tersebut? Apakah saat bentrok dengan dua admiral, atau saat ini setelah melarikan diri dan membawa Kuma bersama komandan revolusioner lainnya? Dan di akhir chapter, Fleet Admiral Akainu berbicara dengan seorang karakter baru. Waduh, siapa lagi kira-kira karakter ini yang menarik? Siapa kira-kira menurutmu? Ayo